Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PRM 1 Dana Raja. Kali ini kita ada di konten podcast. Ini adalah konten podcast perdana dari channel PRM 1 Dana Raja. Dan sebagai bintang tamu, sebagai pembicara pertama di konten ini adalah siapa lagi kalau bukan beliau, Jumadi Al-Kindi. Halo Pak Jum. Ya. Apa kabar? Siap, sehat. Alhamdulillah. Bukannya ceria ini ya? Iya. Gembira. Iya. Karena menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya. Betul. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Siap. Ini satu gebrakan awal di Muhammadiyah Dana Raja. Kita mulai menyentuh syiar di dunia digital. Dan Anda sebagai tamu pertama kami. Alhamdulillah. Luar biasa. Bagaimana Pak Jum? Ramadan kali ini apa yang dirasakan? Iya, yang saya komentari pertama luar biasa ini kader Muhammadiyah yang bernama Muhammad Fadli Kurniawan. Punya studio yang begitu, waduh, cukup bagus untuk tingkat desa. Walaupun profesinya sebagai oto, tapi tetap berjuang dalam agama. Mudah-mudahan. Lebihnya dalam Muhammadiyah. Iya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul. Bagaimana komentar Ramadan kali ini? Iya, Ramadan untuk tingkat desa Dana Raja, dalam hal ini kalau Muhammadiyah Ranting Dana Raja, betul-betul luar biasa di tahun ini. Penyambutan, persiapan, kepanitiaan itu bisa menghimpun semua dari generasi, baik generasi tua, generasi tengah, generasi Z, dan bakal generasi pun bisa tercover oleh panitia saat ini. Terbukti dari berbagai macam persiapan yang saya pantau. Walaupun kami sendiri menyadari bahwa sudah tidak seperti umur 40-an, ya, saya udah kepala 6 insya Allah di bulan Maret, ya, bentar lagi. Makanya mudah-mudahan ada generasi yang tetap terus melanjutkan, melangsungkan, merumat amal usaha Muhammadiyah. Bismillah. Ya. Kalau kita flashback ke belakang sedikit, Pak Jumadi itu mulai aktif terlibat di kegiatan organisasi kemuhammadiyahan di Sekup Dana Raja sendiri ketika usia berapa sih? Saya itu riwayatnya saya itu seangkatan teman saya ada Dr. Andes Samirun, Dr. Andes Sukir, Suratno itu. Waktu itu teman-teman saya pada alhamdulillah menikmati bangku kuliah. Saya alhamdulillah ketemu dengan senior saya Pak Sukasno, Pak Haroji. Saya suruh ngurumat SMP Muhammadiyah Dana Raja. Dari situ saya tertempa diri dalam bermuhammadiyah berorganisasi dari berarti tamat SMA umur berapa itu, Mas Wawan? 18-17 saya sudah aktif di SMP Muhammadiyah sekaligus sebagai tenaga administrasi ranting Muhammadiyah Dana Raja. Dari situlah saya memulai menjiwai, mencintai bagian dari hidup saya dalam Muhammadiyah, begitu Pak. Luar biasa. Ya. Atmosfernya pada waktu itu bagaimana? Bisa digambarkan? Bisa saya gambarkan. Dulu yang namanya Dana Raja ya, itu masih primitif sekali, tradisional sekali dalam memahami Islam. Oh gitu? Iya. Islam yang mestinya berkemajuan, Islam yang mestinya memberikan solusi. Tapi waktu itu Islam itu masih yang namanya bersih kuburan waktu itu, Mas Wawan. Itu potong kambing dan lain berpesta di kuburan. Oh begitu? Padahal dalam syariat Islam agak kurang pas gitu kan. Kemudian kalau mau musim panen itu banyak sesaji-sesaji di sawah itu loh waktu itu. Nah, alhamdulillah kedatangan tokoh dari Merden, ada Pak Heroji, Pak Kosoni dan lain-lain. Dialah yang merubah mindset waktu itu generasi saya ke sini. Alhamdulillah hal-hal yang seperti itu sudah dihindari. Begitu? Iya, dalam prosesnya ya. Iya, waktu itu yang namanya masjid sedesa itu cuma satu, Mas Wawan. Di mana itu? Di
komplek balai desa itu. Oh. Jadi kalau dari Mbah Maju Pion Wetan sana, kalau Jumatan itu semua ke sana. Memang terasa akrab dan bersilaturahmi, ketemu semua satu desa dalam 1 minggu sekali, yaitu Jumatan. Jumatan. Kelebihannya di situ. Tapi kekurangannya, wah jauhnya luar biasa. Tapi apa selain yang disebut tadi, Iya. nilai positif yang bisa diambil pada waktu itu dari adanya kehadirannya Muhammadiyah di Danaraja pada waktu itu apa? Kehadirannya waktu itu sungguh senior-senior kita, angkatannya Pak Kasno, Pak Heroji, Pak Karto, dan lain-lain yang saya tidak sebut satu persatu itu karena cukup banyak itu. Baik aktor lokal maupun aktor migran. Ya. Kalau yang lokal kan seperti Mbah Sumarto, Pak Ansori Hasan, dan lain-lain. Kalau yang migran kan Pak Heroji migran, Pak Kusmoyadi migran, Pak Hawali migran, Pak Dr. Andes Soekarto Winarko migran. Banyak yang migran, tapi alhamdulillah sangat mewarnai di Desa Danaraja. Satu-satunya ranting waktu itu yang waktu saya masih aktif itu namanya punya TK, SD, SMP, SMA Muhammadiyah. Sekelas Desa Danaraja. Itu para senior saya itu, para tokoh-tokoh itu yang mendirikan itu. Saya tertempa alhamdulillah pagi sampai siang jam 1 ngurusi SMP-nya, ikut berpartisipasi dalam hal ini sebagai tenaga administrasi, bukan guru, karena basic saya SMA. Iya, itu loh. Iya. Kemudian ke sorenya tenaga administrasi pokok di SMA Muhammadiyah 3 Banjarnegara. Saya ingat betul kepalanya Pak Dokteran Pak Suepangat BA. Alhamdulillah sekarang masih sehat, rumahnya Pungkuran Banjarnegara. Yeah. Begitu antara lain satu amal usaha di bidang pendidikan. Belum yang lain banyak sekali. Oke. Saya pribadi kalau melihat sosok Pak Jumadi ini, satu yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana kita bicara tentang ekonomi. Ya. Karena setahu saya Pak Jum memang cukup aktif di kegiatan ekonomi ya. Iya. Menurut Pak Jum, dari Pak Jum mengenal pertama Muhammadiyah di Danaraja ini sampai dengan sekarang, bagaimana sih peran Muhammadiyah sendiri dalam perihal perekonomian kerakyatan? Iya. Bagaimana komentarnya? Ekonomi itu dalam bingkai Muhammadiyah itu memang sekarang menjadi pilar ketiga. Pilar pertama adalah pendidikan, pilar kedua kesehatan, pilar ketiga ekonomi. Nah, Muhammadiyah bisa mandiri itu sepanjang 3 pilar itu terbentuk, terbina, terurusi dengan baik. Ya. Waktu itu yang namanya ekonomi di Desa Danaraja itu ditopang oleh memang kepemimpinannya kebanyakan PNS. Ya. Jadi UMKM, ekonomi kreatif dan lain waktu itu belum ada Pak Wawan. Nah, alhamdulillah kami karena aktif di Muhammadiyah sering mengadakan training center, sering mengadakan perkaderan. Saya kenal lewat Purwokerto itu yang namanya Himpunan Mahasiswa Islam Unsud. Ya. Itu yang dibina oleh Al Irsyad, yang dalam hal ini mentor saya adalah almarhum Ahmad Buasir, itu orang Arab. Ya. Saya pernah waktu itu karena hubungan saya baik dengan beliau dan teman-teman HMI di Unsud itu, pernah yang namanya Danaraja waktu itu masih jarang sekali yang namanya bunyi seminar. Oh gitu. Saya membawa pakar ekonomi dari Unsud itu seminar di Danaraja. Temanya saya masih ingat betul, itu adalah mengangkat perekonomian umat di tingkat bawah. Oh gitu. Itu tingkatnya satu kecamatan, luar biasa seminar waktu itu. Ya. Dan berdirilah di sini waktu itu adalah Baitul Mal wa Tanwil sebagai implementasinya. Tapi karena sesuatu memang kalau tidak diurus profesional, akhirnya gagal juga. Juga pernah menginisiasi saya Pak Kasno itu yang namanya KSU Melati dengan Pak Sumarno SH. Saya itu pernah luar biasa, mau namanya Go Public sampai ke Parakan sekecamatan Kalipelus dan lain-lain. Di Ranting ini ada kantor perwakilan di kantor
mimpinya besar sekali, tapi yang namanya utang piutang, wah luar biasa sulitnya. Iya begitu, ekonomi yang paling anu itu KSU Melati. Melati memang diambil dari simbol pemuda Muhammadiyah, itu inisiatornya memang pemuda. Begitu antara lain sepintas perjalanan bidang ekonomi di Danaraja. Tadi yang dibicara ada beberapa kayak KSU itu pada akhirnya berhenti juga ya. Berhenti, tapi secara hukum masih jalan. Iya. Jadi SK koperasinya masih ada, NPWP masih ada, dalil masih ada, buku-buku masih ada. Cuma karena kemacetan luar biasa di anggota, akhirnya kami sepengurus berapat ini untuk menyelesaikan agar kita tidak punya hutang itu gimana. Oke, yang punya simpanan di Koperasi Melati kita beresi semua. Ya. Yang punya 1 juta kita kembalikan 1 juta, yang punya 2 juta kita kembalikan, yang 500 kembalikan. Yang punya hutang kita serahkan kepada ranting menjadi aset ranting kalau mau nagih. Oh gitu. Iya, jadi secara kepengurusan sudah tidak punya tanggung jawab hutang kepada anggota. Tapi kalau bicara masih soal ekonomi tadi, ya itu tadi yang Pak Jom sebut, saya nyebutnya masa lalu ya. Yang kita harus menatap ke masa depan yang lebih baik. Apa gagasan Pak Jom sendiri kalau kita hubungkan dengan konteks kekinian yang bisa diambil peran oleh Muhammadiyah Danaraja, bagaimana ekonomi kerakyatan itu bisa kembali dihidupkan dengan namanya Muhammadiyah ini? Iya. Kalau saya mengikuti dari pusat, wilayah, daerah itu yang namanya MOU itu sudah berkali-kali. Yang paling terbaru adalah MOU dengan Alfamart itu. Ya. Pimpinan pusat Muhammadiyah menandatangani MOU yang nantinya mentarimat untuk berdiri di setiap daerah MOU-nya. Ya. Tapi implementasinya itu jauh api dari panggang itu. Oh gitu? Iya. Juga di Suara Muhammadiyah meluncurkan Logomat. Logomat itu ya retail yang dibina oleh Suara Muhammadiyah, manajemennya bisa perorangan, bisa lembaga, bisa institusi itu bisa buka. Tapi nyatanya kalau mau buka saja sulitnya bukan main. Oh gitu. Itu sulit dalam hal karena ya Logmo itu memang belum sebesar Alfamart. Distribusi barang dan lain-lain, manajemen itu masih kesulitan juga. Kami pernah menghubungi Suara Muhammadiyah untuk berdiri di sekitar komplek SD Muhammadiyah, Logomat, Ranting, Danaraja. Tapi alhamdulillah bisa berdiri mandiri, walaupun namanya Semuda. Semuda itu juga kader Muhammadiyah yang punya, dan dalam teori prakteknya itu memang ada sebagian memang untuk dialokasikan untuk zakat ke Muhammadiyah. Oke, itu sepertinya untuk tahap penerapan masih agak sulit. Agak sulit. Iya. Tapi boleh jadi nih Pak Jom ya, saya hanya boleh menyarankan barangkali ya. Kita kan sekarang teknologi digital ya. Betul. Gen Z itu udah sangat dekat dengan digital. Bisa jadi nih Muhammadiyah sendiri punya otonom pemuda Muhammadiyah gitu ya. Betul. Mungkin ini bisa diinisiasi bagaimana ekonomi khususnya buat generasi muda ini bisa kita sentuh lewat apa yang disebut konten kreatif untuk menghasilkan membangkitkan ekonomi lewat teknologi digital. Ini yang harus mulai dibangun nih. Iya. Harapan kami yang sudah senior, sudah umur gitulah. Silakan generasi muda, memang sekarang kalau tidak pakai digital itu sudah ketinggalan zaman. Susah sekali, pasarnya juga susah. Wong namanya di Merden itu yang nun sewu rumahnya juga begitu. Yang namanya hampir tiap hari itu yang namanya kiriman barang itu datang. Belanjanya sudah online semua loh. Kita lihat pasar Merden sepinya bukan main sekarang, sepi sekali karena orang belanja itu udah hampir online semua. Kalau generasi Muhammadiyah baik pribadi maupun lembaga mau mencoba buka kegiatan ekonomi, kami sarankan yang mengikuti perkembangan zaman, jangan manual, jangan tradisional. Betul. Itu nanti ketinggalan zaman dan susah sekali berjalannya itu. Ya, mudah-mudahan dibina Mas Wawan itu generasi ini melek digital yang untuk profesional.
Oke. Untuk profesi loh, bukan sekedar main-main game apa itu loh. Iya, iya. Diarahkan ke situ. Mudah-mudahan ini lewat ini ada semangat tersendiri nanti. Sekarang kita coba beralih ke tema lain, Pak Jum. Iya. Betul bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi yang terjun secara praktis di politik, ya. Betul, betul, Ya. betul. Iya. Tapi secara individu yang terlibat di dalamnya Dipersilakan. ya dipersilakan oleh Muhammadiyah. dan tidak bisa lepas juga. Kita akan bicara bagaimana Muhammadiyah di skop yang kecil mungkin di tingkat desa ini. Iya. Bagaimana Muhammadiyah atau mungkin secara personal mewarnai dinamika politik. Kalau mungkin di level nasional gitu udah ada ini sendiri ya. Kita bicara yang skop kecil aja di Danaraja ini sendiri. Bagaimana menurut Pak Jum? Oke. Alhamdulillah, hidup saya itu memang penuh apa ya yang saya lalui itu. Ya. Dari organisasi kemasyarakatan, dari Karang Taruna, dari Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Al-Irsyad juga saya pernah ikut yang namanya Muktamar dan lain, sampai sebelum pas reformasi juga aktif di politik, terus terang saja ini terbuka di P3. Iya. Terus reformasi saya beralih ke PAN dan sampai sekarang insya Allah tetap tenang dan nyaman di PAN begitu. Dan semua itu saya itu simpulkan bahwa politik itu hanyalah alat perjuangan. Alat perjuangan untuk tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten sampai tingkat desa itu adalah alat perjuangan. Terus politik tingkat desa, politik tingkat desa ya masih tradisional saja. Yang namanya pilkades itu ya masih one man one vote itu saja kan. Terus kalau mencoba untuk bisa bagaimana membuat jago yang lebih unggul lebih apa, tetap bagaimanapun masyarakat kita memang masih harus melek politik. Itu loh. Yang saya alami kan, saya mengalami di Danaraja pilkades itu kan semenjak Pak Rohmat, masih zaman Orde Baru, sampai zaman reformasi, ada Pak Bagio, ada Pak Tarko, terus sampai sekarang ada Pak Tito jadi kades. Dan alhamdulillah saya mengikuti terus dan aktif di situ. Karena memang Muhammadiyah itu dalam berbangsa dan bernegara itu kepada anggotanya harus aktif di dunia politik. Iya, betul, karena itu suatu keniscayaan ya. Itu suatu keniscayaan. Karena dakwah yang paling jos, dakwah yang paling landep itu memang dengan kekuasaan. Betul. Padahal Indonesia itu kan negara bersepakat. Kita bersepakat, yuk bikin Indonesia yuk. Dari yang Kristen, yang Islam, yang Buddha, yang apa bersepakat. Membentuk negara namanya Republik Indonesia. Sekarang kita coba buka lagi nih ya, kita buka lagi lebih dalam nih. Saya sendiri juga pengen tahu deh, sesungguhnya apa yang terjadi. Kalau ada satu pesta demokrasi, katakanlah pilkades gitu, apa yang Muhammadiyah menjelang bahkan sampai paskanya, secara organisasi, secara individunya itu bagaimana? Iya. Yang kita pengen tahu dalamnya itu sebetulnya siapa yang terjadi gitu. Begini. Ya untuk tingkat desa lah ya. Saya mengikuti senior saya juga. Pak Khairoji, Pak Kasno CS dulu. Itu waktu itu ada pilihan kubu Pak Rohmat. Ini terbuka nun sewu nanti ya kalau di-share ke dengan kubu Kalimendong dulu. Sebelum dilanjut ini yang perlu saya garis bawahi adalah bagaimana bagian dari pendidikan berpolitik, Pak Jo. Pendidikan politik. Artinya Muhammadiyah itu bermain di politik itu bermain yang hik politik. Politik tingkat tinggi kan. Cuma kadang-kadang karena di tingkat desa sering terbawa arus begitu loh. Nah, saya masih penasaran ceritanya berlanjut gimana? Ceritanya begini. Artinya jadi saya itu jelas banget itu. Ya teman-teman saya dan saya, si kelompok itu mendukung ke A begitu loh. Itu jelas sekali. Tapi di situ memang bagaimanapun karena kita harus berpolitik yang tingkat tinggi, harus mendukung politik itu banyak kriterianya.
Ya. Dari A, B sampai Z. Kecuali itu secara material juga kita harus ada negosiasi itu. Ya. Dari Kades yang dulu saya mengikuti senior itu, zamannya Pak Rohman juga ada negosiasi dengan Pak Rohman. Ya. Iya, katanya itu loh, katanya ada negosiasi imbalan gitu loh. Kemudian kami coba terapkan di generasi kami itu, waktu dengan Pak Tarno juga ada negosiasi juga. Ya. Terus ke sini dengan Pak Bagio ada negosiasi juga. Kemudian dengan Pak Titon memang tidak ada negosiasi. Iya. Iya. Itu memang Muhammadiyah dipersilahkan di ranting Muhammadiyah Dana Raja memutuskan secara organisasi Muhammadiyah tidak mendukung calon si A si B, tapi dipersilahkan secara pribadi silakan mendukung yang disukai. Jadi secara organisasi memang tidak ada satu keputusan. Tidak ada instruksi, tidak ada instruksi untuk mendukung si A si B, tidak ada. Oh gitu. Iya. Lalu yang dimaksud tadi ada semacam negosiasi itu perorangan. Oh, perorangan. Pribadi. Saya berani. Iya. Tapi tidak membawa nama Tidak membawa Muhammadiyah. Cuma beliau yang membawa. Oh gitu. Iya. Saya kalau jadi akan menginfakkan sekian untuk Muhammadiyah. Begitu. Kita belum bisa mendapat benang merahnya. Ini agak sulit diterima juga karena iya. Bagaimana tidak ada instruksi, tidak ada arahan atau mungkin tidak ada kewajiban, tapi ini ada misi negosiasi. Bagaimana dia menyebut ini secara pribadi ya? Nah, itu secara formal, secara perjanjian itu perorangan, ya, bukan lembaga, ya, itu loh. Secara, tapi prakteknya itu yang namanya orang kan mesti mengajak. Ya. Saya mau ke Purwokerto, yuk ikut yuk Purwokerto yuk. Oh gitu loh. Ya. Oke. Jadi di belah. Iya. Ini permainan tiga-tiga nih. Tapi kalau kemudian terjadi kita nggak menyebut sebagai friksi ya, tapi ada pilihan yang berbeda misalnya. Itu bagaimana? Iya. Itu sering memang. Menyikapinya gimana itu? Iya, memang pada waktu pilkada memang ada sedikit friksi-friksi. Ya. Senggolan sikutan itu loh. Tapi alhamdulillah Muhammad itu sebagai perekat. Setelah selesai kita menyatu lagi dalam bingkai Muhammadiyah. Oh gitu. Kelebihannya di situ. Ya. Jadi ya setengah mateng sudah lah warga Muhammadiyah dalam berdemokrasi. Sudah setengah mateng ya. Tapi dalam pengamatan saya bisa luput dari pengamatan saya, tapi yang saya pantau saya belum mencatat. Kalau mungkin salah bisa dibenarkan, tapi belum mencatat ada yang disebut kader Muhammadiyah yang memang pada akhirnya ada di pucuk pimpinan di desa. Setingkat desa. Setahu saya. Iya. Bagaimana Pak Ju? Iya, itu berarti survei yang sangat betul. Oh, iya. Sangat betul. Memang dulu saya ingat sekali itu. Dulu semua. Mungkin Mas Wawan belum lahir. Iya. Waktu Pak Mujir kan pernah nyalon kader. Ya. Pada dengar. Ya. Nah, kalau itu jadi itu udah kader. Ya. Itu kayaknya itu dulu single itu loh, head to head loh. Ya, betul. Sama Pak Rohman itu loh. Saya mendengar, tapi saya memang belum di sini. Dan Allah caranya menuju jalan yang lebih baik. Ya. Saya jadi kepala desa mungkin ya tidak seperti ini. Ya. Mungkin menunjukkan jalan yang lain gitu. Jadi semuanya itu mestinya di dunia ini kita ambil hikmahnya saja. Apapun mesti ada hikmahnya. Kita nyalon apapun kalau jadi ya harus kita syukuri, kalau nggak jadi mesti ada hikmahnya. Ya karena gini Pak Jem, di level nasional pun kita mencatat banyak kader Muhammadiyah pada akhirnya ada di pucuk-pucuk pimpinan dan di posisi strategis. Terbaru ada Profesor Brian Yuliarto di Menristek itu tercatat memang kader Muhammadiyah. Menurut hemat saya di level desa pun mestinya Muhammadiyah sebagai organisasi yang modern ya, itu harusnya ada nih generasi yang kemudian kader yang kemudian berada di titik itu. Apakah kalau saya menyebut ini satu kegagalan Muhammadiyah dan Raja membentuk generasi sebagai kader pemimpin? Bagaimana menurut Iya. Ini begini, ini harus kita kaji. Ya.
karena untuk seorang paling tinggi di desa adalah kepala desa. Ya. Kepala desa aturan mainnya adalah one man one vote. Betul. Itu loh. Ya. Itu yang karena Muhammadiyah kan menganut hik politik itu, politika tinggi. Ya. Tapi kon akeh-akehan kepala Ya. itu memang masih kalah. Tapi nggak kok akeh-akehan isi tas, Ya. sok menang. Iya. Itu loh. Tuh. Yang jadi pertanyaan berikutnya, apakah memang di Dana Raja sendiri itu kalau kita sebut kader atau mungkin yang memang dia memilihkan pilihan ormasnya di Muhammadiyah memang tidak mayoritas di sini atau gimana? Tidak mayoritas. Tidak mayoritas. Kalau diukur kepala, Ya. walaupun jamaah kita, Dana Raja kan hampir sekian persen itu bagaimanapun menganut kepada Muhammadiyah. Ya. Terbukti Idul Fitri, Idul Adha dan lain-lain Ya. itu kan begitu ya. Ya. Cuma karena saja itu warga desa Dana Raja bukan warga Muhammadiyah. Ya. Itu kan pikirannya itu belum selevel Mas Wawan begitu loh. Dalam hal memahami Muhammadiyah itu. Ya. Itu loh. Jadi kalau ada kader Muhammadiyah yang nyalon, itu kadang-kadang juga karena apa mungkin lebih bagusnya kader kita yang kurang berqualified begitulah. Oh gitu. Belum ada kader kita yang berqualified. Ya, itu loh. karena yang memang bisa ditarungkan dengan calon yang lain. Karena memang Mudah-mudahan generasi ke bawah nanti ada kader yang diterima oleh semua kalangan. ya. Baik Muhammadiyah menerima, kalangan NU menerima, kalangan merah juga menerima. Nah, itu baru kita dorong untuk bisa menjadi. Itu yang memang masih menjadi tanda tanya nanti ya. Iya. Ya, tapi menurut Pak Jum di tema ini, di tema politik dan Muhammadiyah dan Raja ini, memang sudah sebaiknya ada kader Muhammadiyah bisa di titik itu atau bagaimana? Nah ini sistem, ini kembali ke sistem. Ya, Dulu waktu sistem PDLT, prestasi, dedikasi, loyalitas. ya, Di luar kepala desa yang namanya perangkat itu kan parameternya, ukurannya untuk bisa bersaing itu kan PDLT. ya. Prestasi, dedikasi, loyalitas. Jadi orang aktif di Karang Taruna, aktif di RT, aktif di organisasi, aktif di masjid apa, itu dihargai. Ya, Nah kalau sekarang beda lagi aturan mainnya. Ya. Betul-betul IQ apa intelektual yang cuma pejet-pejet apa itu namanya itu yang namanya apa tuh? komputer. Komputer itu nyata Ya. CAT apa-apa itu Ya. loh. Nah, itu kan repot. Ya. Iya. Karena pas mejetnya betul 100 padahal kapabilitas, aksesibilitasnya kurang. Ya. Tapi karena mejetnya 100 betul semua, kan jadi. Ya, Nah, di situ susahnya untuk bermain dalam hal ini Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah ya kalau kita akui saja lah. Yang namanya di luar kepala desa juga mestinya kader Muhammadiyah juga itu loh. Ya. Iya. Karena iya. Muhammadiyahnya karena di persiapan ada negosiasi, tapi kan secara ini kita ya bisa nggak tahu ya, artinya gimana ya? Ya artinya beliau itu kan pemudanya itu bergaulnya dengan kader-kader Muhammadiyah. Ya. Ikut ngaji, ikut tidur di musola dan lain. Dan alhamdulillah kan mertuanya juga ya bagaimanapun tokoh Muhammadiyah begitu. Kalau dihubungkan gitu bisa pas. Iya, bisa masuk juga itu kader. Ya, Jadi kita membedakan kader itu kader aktif apa kader pasif dok Ya, itu kan. ya. Iya, kalau di Dana Raja itu loh. Ya. Kalau kader aktif kan yang pernah jadi pengurus mestinya. Ya. Kalau kader pasif ya ikut mendukung, mensukseskan program-program Muhammadiyah itu kader. Ya. Nah, di situ memisahkan antara kader itu yang masih agak apa ya? Iya. Iya. Oke Pak Jum, kita agak calling down dulu tadi, agak tinggi temanya ya. Ini puasa Iya, tapi ini luar biasa puasa ini, semangatnya ini ya. Puasa lagi. Iya. Kita ke apa yang disebut dengan wawasan kebangsaan ya. Itu memang kalau di Muhammadiyah disebut berkemajuan. Berkemajuan. Ya. Tagline-nya berkemajuan. Ya, saya pengen sudut pandang dari Pak Jum di Dana Raja ini ke depan itu bagaimana dengan konteks itu tadi? Ya. Mestinya begini, para pimpinan
rekan-rekan kami Ranting Danaraja itu sering mengikuti apa yang terjadi di pusat. Ya. Kalau kita melihat pusat, wilayah, daerah luar biasa dalam memahami Islam berkemajuan. Ya. Tapi kita hanya ya rutinitas itu loh yang namanya. Padahal pemikiran yang sana sudah maju sekali. Sampai-sampai kemarin saya ikut pengajian Pak Tafsir, ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah itu di Purworejo Klampok. Beliau bilang Muhammadiyah itu tempat solusi, tempat memberi solusi kepada masyarakat. Ya. Sekarang yang dibutuhkan masyarakat itu kan pekerjaan. Ya, betul. Iya, Pak Tafsir sampai instruksi begitu. Kita sudah punya rumah sakit sekian ratus. Kita sudah punya perguruan tinggi yang unggul sekian ratus. Kita sudah punya SDM ITK sekian. Kita sudah tidak perlu membuat amal usaha yang seperti itu. Ya. Tinggal kita rumat, kita jadikan amal usaha yang unggul cukup. Tapi mestinya Muhammadiyah sekarang sudah bisa membuat pabrik. Ya. Membuat amal usaha yang Hotel. untuk pekerja hotel. Termasuk hotel. Rumah sakit boleh karena menampung pekerja juga. Ya. Gitu loh. Itu sarannya Pak Tafsir. Itu namanya Muhammadiyah berkemajuan, dan Muhammadiyah itu setiap amal usaha itu yang bisa memberi solusi kepada umat. Ya. Nah, umatnya butuh pangan, butuh penghasilan. Ya. Malah bikin SD Muhammadiyah contohnya memang sudah ada. Ya. Itu kan nggak pas. Makanya saya kan salah satu juga pimpinan cabang, Mas Wawan. Ya. Dan saya ke Gemiwang itu kadang sekali Ranting Gemiwang akan mendirikan SD terpadu. Rekasa gawe SD. Rekasa sing gawe mulai sing ekonomi. Nah, alhamdulillah sudah ada rintisan di Merden, juga mulai berkembang ekonomi. Di Perapatan itu punya kios-kios Muhammadiyah di Perapatan Merden. Sekarang ikut programnya Pak Prabowo, ketahanan pangan. Udah menanam 200 pohon kelengkeng. Nantinya mudah-mudahan Merden jadi sentra kelengkeng Banjarnegara. Itu. Ya. Ini yang memang. Jadi Muhammad itu bikin solusi, Mas Wawan. Jangan malah menjadi sing anggone di solusi ini, tapi harus memberi solusi. Iya. Sekarang memang pekerjaan sulitnya luar biasa, Mas Wawan. Karena pekerjaan. Ya, angka pengangguran ya sangat tinggi. Dan ya berharap memang Muhammadiyah bisa dengan segala kemampuannya bisa mengangkat ekonomi, dan memang itu yang dibutuhkan gitu. Ya. Katakanlah kalau kayak di Danaraja masih dominan sektor pertanian ya. Masih pertanian. Iya, untuk yang paling nanti merambahnya ke itu. Oh, digital itu harus. Iya. Karena tempat dimanapun bisa, tidak harus tempat yang strategis. Dari rumah pun bisa bekerja, dapat uang. Nah, itu generasi ke sini memang harus didorong untuk bisa berbisnis yang menghasilkan uang dengan model digital itu. Karena bermuhammadiyah itu memang harus dengan uang. Iya, betul. Bangun SD, ngerumat masjid, semua harus pakai uang. Jadi kalau pengurusnya, pimpinannya, kader-kadernya tidak punya penghasilan uang, ya susah juga. Betul. Gitu loh. Karena memang hidupilah Muhammadiyah, tapi jangan cari hidup di Muhammadiyah. Dan jangan teraniaya di Muhammadiyah juga. Iya. Iya begitu, jangan teraniaya. Orang sekarang sudah tingkatnya Muhammadiyah itu sudah, masjid itu di manajemen sudah kayak rumah sakit begitu, Mas Wawan. Kenapa rumah sakit maju, masjid sekolahan maju? Karena memanajenya bagus lah. Sekarang kalau masjid kerigan terus, belum dimanage. Betul. Sekarang udah dimulai di Sragen, di mana-mana itu masjid itu. Yang namanya marbot itu bukan tukang bersih-bersih masjid, tapi manajernya masjid itu marbot. Betul. Iya. Gajinya sampai 10 juta, 15 juta. Manajernya itu lah, iya. Dan kemarin Mas Wawan itu Merden itu mudir Pondok Darul Falah, dapat oleh-oleh dari Pekalongan. Itu memang harus sekarang mulai menghargai profesi seorang dai.
Oh iya. Iya. Sudah menjadi profesi, Iya. berarti dibayar begitu loh. Iya. Orang keringan, kuliah subuh, terawih ngimami, masa keringan. Itu yang harus dipikirkan. Nah, Dan memang udah sepatutnya Muhammadiyah ke situ mulai. Iya. Iya. Baik Pak Jum, Ya. terima kasih buat Waduh. waktu dan kesempatannya, luar biasa, ini hangat memang. Iya. Tapi mungkin di lain waktu kita bisa sambung lagi dengan tema yang berbeda. Insya Tapi Allah, memang insya Allah. salah satu yang saya pribadi rasakan ada di Muhammadiyah itu adalah bagaimana dinamikanya dan bagaimana kita diasah untuk berpikir dan peduli. Ya, itu yang kami rasakan Pak Jum. Iya. Ya, itu juga yang saya dapat inspirasi dari seorang Jumadi Al-Kindi. Oke. Mudah-mudahan ke depan Muhammadiyah dan Raja khususnya makin baik. Satu lagi pesan saya. Ya. Ya. Alhamdulillah itu. Saya memang tamat SMA itu aktif di desa terus, di Ya. desa. Baik di desa formal sebagai Karang Taruna dan lain-lain, kemudian di Muhammadiyah ditempa luar biasa. Akhirnya saya kenal dengan yang namanya Mas Khairul Anam, Ya. Pak Ahmad Basir, dan alhamdulillah saya dipercaya untuk ngurusi dana-dana dari Timur Tengah, Ya. gitu loh. Disitulah saya mulai bangkit secara ekonomi Ya. dan secara konektivitas. Ya. Hubungan sampai beberapa kabupaten insya Allah semua terjamah oleh saya. Dan sampai sekarang saya sudah hampir 60 ini. Hampir 60. Iya. Dan saya sudah mulai mengurangi sedikit-sedikit itu aktivitas itu. Iya. Iya, begitu. Sebelum ditutup dengan pengalaman dan konektivitas Pak Jum tadi ya, kalau secara umur ya Prabowo aja jadi presiden di umur 73. Iya. Apalagi Mahathir Muhammad. Mahathir Muhammad sudah 90 ya. Jadi kami berpikir mungkin suatu saat Pak Jum ada di pucuk pimpinan desa. Oke teman-teman, terima kasih buat waktunya. Oke. Ya, semangat selalu, jaga energi untuk Ramadan tahun ini. Amin. Selamat menunaikan ibadah puasa dan amalan-amalan lainnya. Ya, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.